Apakah kamu pernah merasa ya, semakin sering kamu melakukan healing ya, artinya melakukan proses penyembuhan psikologis ya, secara mental, secara jiwa, secara perasaan dan batin ya, artinya bukan sekedar jalan-jalan atau piknik aja ya. Karena kebanyakan orang kan menganggap bahwa healing adalah jalan-jalan dan piknik ya. Tapi bukan itu yang saya maksudkan ya. Jadi ketika kamu melakukan healing ya, pernah nggak sih kamu ngerasa ya bahwa hidup dan luka emosional yang kamu rasakan itu terasa semakin menghajar ya. Artinya ya, karena teknik yang kita lakukan itu adalah Sedona Method ya, untuk melepaskan emosi, maka semakin kamu melakukan releasing dengan menggunakan Sedona Method, hidup rasanya jadi semakin berantakan. Nah, hanya pengingat ya teman-teman ya. Proses releasing itu seperti ibarat menguras kolam yang berlumpur. Jadi semakin sering kamu menguras kolam ya, tampaknya kolam itu akan semakin keruh karena kotorannya naik semua ya. Jadi ketika kita melakukan releasing, hidup jadi tampak semakin berantakan ya. Nah, analoginya itu ya, ketika kamu melakukan releasing atau kamu melepaskan emosi ya, itu kamu sedang menguras limbah limitasi berupa pikiran, perasaan ya, sensasi, persepsi, asumsi ya, ekspektasi, ide, gagasan, belief, konsep, kesimpulan ya, prinsip ya, apapun yang selama ini kamu simpan di dalam kesadaran kamu ya, sehingga ketika dikuras itu kan airnya jadi semakin keruh karena kotorannya naik semua ya. Tapi kalau misalnya kamu sabar ya, maka kolam itu akan menjadi semakin bersih dan airnya menjadi semakin jernih ya. Artinya hidup akan menjadi semakin mudah dan menyenangkan ya. Ya, jadi kalau seandainya kamu merasakan ya bahwa hidup jadinya semakin berantakan ya, sebenarnya nggak apa-apa ya. Karena itulah yang memang mungkin terjadi ketika kita melakukan proses releasing. Saya Adelia, saya healing coach dengan menggunakan Sedona Method. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu nggak bisa hidup bahagia. Nah, jadi ya ketika hal ini terjadi, artinya hidup rasanya tampaknya menjadi semakin berantakan ketika kamu melepaskan emosi ya, melakukan releasing dengan menggunakan Sedona Method atau teknik yang lainnya ya. Itu sebenarnya ya bukan berarti itu tidak berhasil ya. Tapi kebanyakan dari kita ketika itu terjadi, yang kita ingin lakukan adalah memecahkan yang kita pikir itu adalah masalah ya. Dan semakin kamu ingin memecahkan masalah itu ya, artinya kamu ingin mengubah perasaan kamu ya, situasinya yang sedang kamu jalani atau hidup kamu ya, maka itu nggak akan membantu. Malahan itu akan bikin kamu semakin terjebak karena itu aja yang kamu pikirin ya. Instead of kamu fokus untuk terus membersihkan kolam ya, kamu malah ngurusin gitu, kenapa kok kolamnya tambah kotor ya, gimana caranya ya, padahal kan sebenarnya caranya ya udah tinggal dikeruk aja gitu ya nggak sih. Tapi instead of kamu melakukan yang perlu kamu lakukan, kamu malah meratapi kenapa kolam itu jadi semakin kotor ya. Terus kemudian kamu menyesal ya, kenapa tadi mesti menguras kolam itu ya. Padahal kotorannya memang dari dulu udah ada ya, itu bukan kotoran yang baru ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu mengalami hal ini ya, nggak apa-apa ya. Kamu sadari aja ya, dan kamu tinggal menginterupsi ya ketertarikan kamu terhadap kenapa sebabnya kolam itu kotor, tapi meneruskan proses pembersihan itu ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya bareng salah satu teman kita, Dian ya, yang dulunya juga mengalami hal seperti itu ya. Jadi makin sering melakukan releasing ya, bukannya hidupnya malahan enak ya, malahan kok jadi makin gak bisa makan ya. Bahkan minum aja harus minta di masjid ya, saking abis gitu semuanya ya. Tapi karena Dian persisten ya melakukan releasing ya, artinya Dian melakukan yang perlu dilakukan ya. Ketika saya membuka kesempatan untuk bertanya, Dian beneran bertanya ya, dan Dian melakukan apa yang saya sarankan ya. Hanya dalam waktu beberapa
minggu ya, tiba-tiba dia dapat warisan yang nggak disangka-sangka ya, dari yang nggak bisa makan ya, tiba-tiba dapat rezeki ya. Jadi mungkin kok ya, air menjadi jernih ya, menjadi bersih. Saya mau bilang bersih dan jernih jadi bernih. Gitu ya, kalau pikiran tuh kecepetan ya. Makanya nggak usah terlalu diikutin. Ya, walaupun itu pun hanya yang tampaknya muncul aja ya. Jadi mungkin ya bahwa air menjadi semakin bersih dan jernih ketika kamu melakukan yang perlu dilakukan untuk membersihkan emosi itu ya. Nah, kita tunggu Dian dulu untuk mendengarkan ceritanya. Ya, halo Coach Lia. Halo Dian, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, makin looking good aja. Ya, kelihatannya seperti itu. Kelihatannya seperti itu. Semua hanya yang tampaknya muncul aja, baik atau buruk. Benar atau salah hanya penilaian pikiran. Iya. Silakan Dian. Kita lagi ngomongin ya, ketika kita makin sering releasing kok hidup makin berantakan. Ya nggak sih? Kan Dian adalah salah satu dalam tanda kutip saksi hidup ya. Sebentar, boleh bantu di rilis dulu Coach, agak deg-degan. Iya. Oke, sekarang boleh nggak stop dulu sebentar? Ya, boleh. Dan biarkan aja sensasi yang disebut deg-degan itu terurai dulu sendiri. Ya. Step back aja. Ya. Izinkan aja dia terurai. Ya. Mau nggak mengizinkan itu? Ya, mau. Kapan? Sekarang. Dan perhatiin lagi rasanya gimana sekarang? Berkurang. Oke. Sisanya boleh nggak kalau dilepaskan? Boleh. Mau nggak melepaskan itu? Ya, mau. Kapan? Sekarang. Dan boleh nggak izinkan diri kamu untuk membuka mata? Ya. Dan lihat, apakah ada yang menyeramkan yang bikin kamu deg-degan? Enggak sih. Ya, jadi kadang-kadang kita ngikutin sensasi ya, terus udah gitu kita nurutin gitu ya. Padahal kalau kita sadar, nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Iya. Oke, good. Silakan Dian. Mungkin kalau saya coba bercerita dulu, backstory saya dulu ya, kenapa pada akhirnya bisa bermuara ke sana yang tadi Coach Lia udah ngebuka gitu, apa yang terjadi pada saya beberapa bulan yang lalu. Iya, silakan. Jadi saya itu sedari kecil itu tidak pernah mengerti apa itu emosi, ya. Boro-boro mengelola emosi ya, kan kalau di psikologi sekarang mungkin lebih tren populer mengelola emosi gitu, apalagi melepas emosi, apalagi itu sama sekali nggak pernah saya tahu gitu. Jadi apa yang namanya dari kecil sampai umur kayak sekarang udah puluhan tahun berlalu itu yang namanya emosi amarah, sedih, kecewa, takut, apapun lah gitu, dendam segala macam, termasuk emosi positif itu semuanya itu saya supres gitu, saya pendam gitu. Jadi saya nggak tahu sama sekali gitu. Emang saya pikir ya hidup seperti itu gitu. Sampai pada akhirnya itu udah menjadi satu karakter kali ya, suatu kebiasaan yang sudah mendarah daging gitu, ibarat kata udah nempel banget di saya, sampai pada akhirnya kurang lebih karena pola hidup saya juga yang cenderung mengarah terus ke sana untuk terus mensupres emosi itu, kurang lebih 6-7 tahun yang lalu lah, tahun 2017 2018 itu pecah pada akhirnya, semua itu kayak meledak gitu. Tubuh saya kayak nggak, tanda kutip tuh nggak kuat lagi gitu. Bisa dibilang mungkin ya itu, saya ketakutan akan masa depan luar biasa sangat gitu, anxiety lah ya mungkin bisa disimpulkan tanda kutip seperti itu. Dan juga saya juga banyak memegang kekecewaan di masa lalu gitu, jadi saya cukup depresi gitu. Di fase itu kurang lebih saya mengalami depresi dan anxiety yang luar biasa gitu, sampai pada akhirnya kurang lebih 2 tahun itu saya ibarat kata dari bangun tidur sampai tidur lagi itu deg-degan terus gitu, ketakutan setengah mati terus selama 2 tahun itu. Saya nggak tahu saya kenapa ya, saya cuma berpikir mungkin saya udah mau mati sebentar lagi, itu aja. Itu saya dihantui ketakutan itu setiap hari, setiap waktu gitu. Itu
selama 2 tahun kayak gitu hidup saya. Sampai itu pun juga satu hal, saya tidak disupport keluarga ya, dalam tanda kutip, maksudnya karena waktu itu saya masih tinggal di rumah sama kakak saya cuma ngecap saya, ya saya bahkan sampai nggak punya energi gitu, dalam artian untuk bangun dari tempat tidur aja tuh susahnya minta ampun gitu, banyak pekerjaan yang nggak bisa dikerjain segala macam, jadi saya kena cap pemalas aja gitu, padahal benar-benar saya low energy banget, nggak ada energi banget untuk ngelakuin apapun gitu. Jadi kurang lebih itu mempengaruhi segala aspek kehidupan saya ya, hampir semua aspek kehidupan saya gitu, mau hubungan sosial kayak mau apa kayak, sampai pada akhirnya ngaruh juga ke keuangan saya gitu. Sampai pada akhirnya tahun 2019 saya pindah dari rumah saya pindah tinggal sendiri, dan kebetulan di momen di tahun itu kan sudah mulai muncul ini ya, apa namanya, tren tentang psikolog itu mulai, tren kesehatan mental itu mulai booming gitu di Indonesia gitu. Jadi waktu itu ada satu company, satu startup yang memperkenalkan tren kesehatan mental itu dengan gaya anak muda gitu. Jadi saya ngikutin itu, dan pada akhirnya saya mulai tahu saya kenapa gitu. Jadi mulai tahu apa itu overthinking, mulai tahu apa itu anxiety, depression, dan segala macamnya. Jadi sekedar tahu dulu, oh ternyata saya mungkin ada something ya tentang mental health issue saya gitu. Pernah ikut juga di situ satu programnya, tapi baru consultation doang. Jadi dari konsultasi itu nanti harusnya ada ke psikolog atau apa, tapi saya berhenti di situ dulu, konsultasi awal dulu, dan lumayan membantu pada awalnya. Jadi lumayan sedikit keurai gitu. Jadi saya cerita aja di situ apa yang terjadi sama saya, ketakutan saya, kecemasan saya, apa namanya, saya nggak tahu saya kenapa segala macam ya gitu. Tapi pada akhirnya hal tersebut tidak terlalu membantu. Saya tidak bergerak kemana-mana setelah itu. Jadi pada akhirnya kayak kembali lagi ke titik awal gitu. Setelah dari sana masih ngikutin segala hal itu di sosial media segala macam berkaitan dengan kesehatan mental. Seterusnya mulai beralih ke tahun 2020-an itu kan mulai tren populer yang namanya spirituality dan juga law of attraction gitu. Tapi sebelum ke situ juga sempat nyoba kayak semacam meditasi, mindfulness, dan itu juga sebetulnya it doesn't work. Saya nggak bisa gitu, karena masih keterlibatan pikirannya kan banyak banget ya. Untuk bisa stay gitu, itu it's very difficult gitu. Sampai tahun 2020-an itu mulailah tren muncul kan, apa spirituality, law of attraction, termasuk law of attraction itu dalamnya juga udah ada law of assumption, terus juga kayak apa ya, intinya tentang ilmu vibrasi gitu. Itu sedikit banyak memberi apa namanya hope ya, karena pada akhirnya juga apa yang saya pelajari di sana itu cukup berpengaruh gitu, cukup ngebantu saya ketika pada akhirnya kenal Sedona Method, kayak misalnya apa yang terjadi di luar ya, itu mirrornya dari dalaman saya gitu, kayak energi yang 9 emosi dasar itu kan kurang lebih pernah mirip-mirip gitu saya dapetin di Law of Attraction. Tapi masalahnya Law of Attraction itu dengan Law of Attraction yang saya pelajari lumayan lama sih itu, saya nggak kemana-mana juga dari situ. dari sana kayak sekedar harapan aja, senang konsumsi kontennya aja gitu, jadi kayak cuma main food aja ya, kalau istilahnya Coach Lia ya. Dari yang senang aja lokal, gitu ya, karena jadi iya, rasanya betul. Naik energinya kelas ya, ada harapan gitu kan, kayaknya hidup menjadi betul. lebih baik gitu ya. Iya, saya mengenal ilmu Law of Attraction itu dari yang lokal sampai yang luar gitu saya pelajarin, sampai pada akhirnya karena itu juga nggak memberi pengaruh apapun pada saya, mungkin sedikit doang gitu, cuma sekedar tahu-tahuan aja ilmunya gitu. Saya ada ngikutin salah satu ini apa namanya, yang praktisi Law of Attraction dari luar itu yang udah lama itu Rhonda Byrne. Rhonda Byrne itu penulis bukunya The Secret ya. Nah, dia itu kan lumayan terkenal tuh dengan bukunya gitu, yang mulai populer di Indonesia kan tahun 2010-an karena dia juga gitu. Nah, dia itu metodenya itu yang terbaru itu sekedar welcoming aja. Jadi sekedar apa namanya, emosi yang kita rasakan itu rasain aja sepenuhnya. Rasain sepenuhnya, kayak kasih jarak gitu, nanti lama-lama dia menguap, dan juga apa yang kita butuh itu datang sendiri, jadi nggak perlu kita pengen apa gitu. Itu di
situ. Udah saya ngikutin itu, dan di satu momen, di satu video dia udah ngomong soal Sedona Method. Ya, dan dari situ Sedona Method saya cari lah, Sedona Method di YouTube, dan ketemulah channel dari Coach Lia ini. Saya tonton yang awal, yang penjelasan yang 5 menit itu kalau nggak salah. Saya masih nggak ada ekspektasi apapun di situ, kayak cuma di situ kan penjelasan melepas emosi, boleh dilepas nggak, mau dilepas nggak, kapan gitu. Saya cuma ikutin itu, terus saya lanjut nonton video yang berikutnya, yang part 1 tentang pengantar workshop abundance. Ya, itu kan karena saya juga punya masalah soal ini kan, keuangan saat itu. Saya tonton sampai selesai, dan juga di tengah-tengah itu kan ada bagian soal releasing gitu. Saya ikutin juga gitu, dan nggak ada ekspektasi apapun, dan suasana pun waktu itu sebenarnya tidak kondusif gitu, karena waktu itu saya nontonnya kayak di coffee shop gitu, dengan musiknya lebih gede daripada suara di earphone saya gitu. Cuma ikutin itu, nggak ada ekspektasi apapun, dan ternyata besoknya itu langsung persis dapat gains gitu, dapat gains nggak saya sangka-sangka gitu. Dapat gainsnya apa, saya kayak ditraktir kopi sama stranger gitu di sosial media gitu, dibeliin kopi. Dan habis itu udah she's gone, dia hilang aja gitu. Kok bisa gitu, pada akhirnya saya menyangkut pautkan, iya benar, dan harganya lumayan lagi waktu itu. Ya, dan pada akhirnya itu yang mengunci saya juga. Pada akhirnya jadi kunciannya, kalau saya merasa bahwa Sedona ini works gitu. Dibandingkan law of attraction yang saya pelajarin 2 tahunan itu, saya nggak kemana-mana. Tapi setelah Sedona Method itu ternyata dapat gains, saya ikutin Instagramnya, terus juga baca-baca konten Instagramnya, nontonin video YouTube yang lain gitu. Setelah itu sebulan kemudian, nggak sampai sebulan deh, saya coba yang program ininya, membershipnya itu yang paling rendah itu apa namanya, Coach? Sadar memberi. Ini ya, sadar memberi. Yang cuma ya, 20.000. Sadar memberi ya? Yang sadar memberi 20.000. Ya. Di situ yang itu kan waktu itu cuma bisa satu video ya. Sebenarnya saya nggak paham juga tuh, banyak istilah-istilah yang saya nggak bisa mahamin gitu di situ. Saya ikutin, cuma nonton itu doang kan, tapi saya tetap lanjut tuh 20.000 itu. Bisa dibilang ada perubahan gitu, ada perubahan dalam artian kecemasannya itu berkurang saya dibandingkan sebelumnya. Tapi itu benar-benar kayak cuma lapisan-lapisan atasnya aja, permukaannya aja gitu. Pada akhirnya belum membawa perubahan yang signifikan buat hidup saya. Jadi satu kuncian tadi saya awal itu kan itu yang tadi dapat gains yang di traktir kopi itu. Ada satu gains lagi yang saya jalani, saya bisa lepas dari salah satu adiksi negatif saya lah gitu. Yang dimana adiksi negatif ini saya pun baru sadar saya melakukan hal itu ketika saya itu lagi berkecamuk pikiran, berkecamuk emosi. Wah, pelariannya pasti ngelakuin something that gitu. Tapi tiba-tiba, wah, udah lama ya nggak lari ke sana gitu. Baru sadar gitu. Oh, ternyata selama ini gue itu ngelakuin itu ketika lagi emosional banget gitu. Jadi lari dari emosi gitu ya. Makanya melakukan itu. Betul. Betul ya. Ya, itu terus sampai bulan apa ya? Itu kurang lebih bulan saya pertama kenal tadi cerita itu bulan Juli ya kalau nggak salah. Jadi kurang lebih 3 bulanan kemudian yang ada Coach Lia bikin challenge resistance tentang melepas resistensi gitu. Jadi kan ada workshopnya saya nggak bisa ikut otomatis karena saya nggak punya uang waktu itu. Sebelumnya itu ada free challenge-nya 7 hari itu saya ikut gitu. Untuk membership kan boleh ikut dan bisa akses satu video waktu itu. Saya cuma ikutin itu aja selama seminggu full. Saya cuma nonton video itu aja untuk melepas resistensi saya. Di situ saya mulai sadar apa yang namanya suara di kepala ya, baru mulai ngeh gitu kalau pikiran itu bukan saya gitu. Karena waktu pas pertama awal itu susahnya minta ampun untuk rilis karena saya masih ada di dalam pikiran lah, tanda kutip gitu. Terlalu percaya bahwa pikiran itu adalah kita gitu ya. Seperti kebanyakan orang kan pikir suara di kepala itu adalah suara kita yang melakukan itu gitu ya Dian ya.
Iya, iya. Iya, betul. Bahkan sebetulnya kalau kalau mau jujur ya sampai sekarang masih masih ada sih itu, tapi nanti deh. Saya cerita dulu. Suara-suara di kepala itu karena udah melotok dari Iya, kecil banget, coach. Itu apa namanya? familiar banget ya. Iya, familiar banget gitu. Iya, Karena masih di situ ngelepas itu pun ketika ada pertanyaan boleh nggak dilepas, masih masih suka digrecokin gitu. Kalau meskipun kalau sekarang udah bisa langsung tak gitu, boleh mau gitu. Ikut challenge itu apa ya, dapat gains lumayan waktu itu, ada uang masuk gitu, terus juga sama apa namanya, itu tadi saya mulai sadar apa itu suara di kepala yang kita itu bukan pikiran kita ya, kita bukan pikiran kita, bukan emosi kita. Saya mulai makin ngeh akan hal itu gitu. Sampai di sono saya beraniin diri untuk naikin level lagi, karena mulai melihat semakin ada perubahan kan. Dari sana belum kelihatan perubahan apa-apa. Tapi karena udah lihat ada perubahannya, saya terus aja maksudnya ngikutin aja dengan Sedona ini. Dan belum ikut workshop atau private coaching atau apapun gitu. Cuma tetap nekatin bayar 150.000 itu yang untuk sadar memberi ya, dari sadar level kedua. memberi menjadi sadar gembira gitu ya, ke Iya, level iya, keduanya. Ya, sadar gembira ya, gembira. sorry. Ya, Eh, ya. Nah, dari situ terus aja sampai bulan bulan depannya kalau nggak salah coach ya, yang ada challenge soal story. Ada workshop tentang Beyond the Story Ya, kalau nggak salah ya. ya. Saya ikut juga workshop story itu Challenge challenge-nya, ya, ya. ngakses video, ya ngakses video melepas cerita. Tapi saat itu saya nggak dapet gains sesuatu yang saya bisa ini, makanya saya nggak nulis apapun gitu tentang gains itu. Tapi dari situ tetap lanjutin, meskipun pada akhirnya pergantian tahun saya makin terpuruk aja gitu, kayak makin segala hal itu banyak hal-hal yang ini deh apa namanya, makin sulit lah gitu. Salah satunya keuangan gitu. Nah, yang tadi cerita coach Lia di pembuka gitu, salah satunya juga, dan juga kayak di mode senggol bacok aja gitu di fase-fase saat itu, kayak kesel, apa aja kesel, suara berisik gitu, gitu. Ada lagi ngantri beli makanan lama, emosian. Oh, di fase itu kayak berat banget gitu. Tapi beda gitu, beratnya itu beda dengan apa yang saya alami waktu saya sebelum kenal Sedona itu. Itu satu hal yang saya rasain. Makin makin ke sana, hidup saya makin berat itu, keuangan saya makin sulit juga, sampai pada akhirnya itu kan tadi ya saya bilang kalau itu ngaruh ke semua aspek hidup saya gitu. Dan ketika kenal Sedona ini, ketika saya makin naikin level, kok malah makin berantakan lagi gitu. Makin nggak bisa makan gitu ya. Padahal niatnya Iya, supaya punya uang lebih banyak. iya. Padahal lihat gains kan, cerita-cerita gains apa segala Ya, macem, pada udah dapatnya hidupnya enak segala macem gitu. Tapi ya, setelah saya makin berani untuk deep ya, lagi gitu, mengenal ya, emosi saya lebih dalam lagi, makin berantakan hidup saya benar-benar gitu. Selain ya, mode ya, senggol bacok itu juga, ya, ini apa namanya, uh, keuangan saya makin sulit. Sampai pada titik dimana bulan-bulan apa ya, Februari kalau nggak salah, uh, uang saya di rekening tuh zero, nol, bener-bener nol gitu. Di dompet zero segala macam, nggak ada uang buat makan, kesulitan buat bayar bayar kosan gitu. Uh, saya nggak tahu lah, saya udah nggak tahu mesti gimana lagi gitu. Sampai waktu itu benar-benar saya nggak makan gitu. Yang coach Lia mention dari tadi berkali-kali, benar-benar saya emang nggak makan berhari-hari, cuma minum air aja, dan airnya pun nggak beli. Itu airnya tuh ngisi botol di masjid gitu. Ya, itu benar-benar. Iya, sempet ya teman-teman ya, ada fase-fase yang bener-bener kayak udahlah di apa ya, ketimbat jatuh ketimbat tangga gitu ya, tampaknya seperti itu gitu ya. iya, betul. Tapi ya gitu. Yang membedakan itu nggak tahu, feel saya beda gitu. Nggak apa namanya, low energy yang dulu banget gitu, yang apa namanya, eh, nggak bisa bangun dari tempat tidur segala macam gitu. Tapi masih tetap terus lanjut gitu, sampai di titik dimana Coach Lia itu ngebuka Q&A di YouTube di kolom community.
saya nulis pertanyaan di situ kalau saya udah melakukan releasing yang berkaitan segala hal tentang uang. Yang apa tuh volume 1 yang di membership yang apa mengizinkan uang datang, terus juga melepas limitasi, terus juga melepas pingin sama dengan punya dan lain sebagainya gitu yang berkaitan sama uang. Tapi kehidupan saya justru makin terpuruk gitu, terutama dari sisi keuangan itu yang dimana saya tadi saya mention gitu, saya nggak makan, saya minum doang dan lain sebagainya. Saya kesulitan bayar ini itu. Uh, Terus gimana gitu? Apakah saya terusin aja? Tapi saya makin lama makin resisten, ngerasa kayak ini harus saya lakuin, ini harus saya nggak lakuin nanti makin kacau nih gitu. Tapi Coach Lia di situ menjawab kalau uh, saya ya apa namanya yang mesti saya lakukan di situ karena saya merasa ingin mengubah hasil gitu terkait abundance saya gitu. Nah, makanya Coach Lia menyarankan saya untuk menonton video volume 10 ya kalau nggak salah ya, yang tentang Ya, 10. melepas Betul. keinginan, ya melepas keinginan untuk mengatur hasil itu, Ya. sama melepas cerita volume 2 yang dimana cerita-cerita saya yang lalu um, itu hanya story gitu, bukan nyata gitu. Karena kalau masih saya terus bawa-bawa itu kan jatuhnya kayak saya masih merasa itu nyata gitu. Jadi dua hal itu, releasing tentang apa namanya mengatur hasil sama releasing soal ceritanya. Nah, saya lakuin itu aja gitu. Meskipun sebetulnya nggak serutin setiap hari itu juga ya Coach ya, tapi ada ketenangan di situ. Bahkan ketika Coach Lia ngejawab itu, saya tulis I feel calm gitu, more calm lah gitu, rasakan ketenangan lebih. Saya lakuin itu aja sambil tetap beberapa releasing lain saya jalanin aja sampai pada akhirnya kurang lebih 3 pekan kemudian kali ya, 3 pekan atau sebulan kemudian gitu, saya dapat WhatsApp gitu dari saudara saya yang bilang gitu, minta tolong foto KTP gitu, foto KTP sama apa gitu. Belum saya jawab gitu, nanti aja lah gitu, sampai dia mention lagi minta tolong sekarang gitu katanya buat apa namanya ngurus surat warisan gitu. Ternyata saya dapat warisan yang udah nggak ini apa namanya udah nggak saya ingat gitu. Dulu pernah tahu soal hal ini, mungkin udah belasan tahun yang lalu gitu, saya udah nggak ingat soal hal ini gitu. Ternyata ada tanah yang kejual gitu, ada tanah yang kejual itu yang dimana sebetulnya secara law-nya yang sekarang ini saya itu nggak kebagian Coach, karena dapat itu harusnya almarhumah ibu saya gitu. Tapi saudara-saudara lain ini sepakat gitu untuk anak-anak dari almarhumah ibu saya ini dapat gitu, jadi saya kebagian juga dengan nominal yang lumayan lah gitu, dalam artian bisa bernapas lega banget lah. dari zero sampai ya angka-angka yang lumayan lah, pada akhirnya bisa buat private coaching langsung saat itu sama Coach Lia. Alhamdulillah ya. Jadi ketika kita melepaskan fokus kita, ya. Iya, ketika kita melepaskan fokus kita pada yang pengen kita ubah, ternyata semuanya terurai, gitu ya. Betul. Iya, ya, nggak disangka aja gitu saat itu apa namanya, karena benar-benar sebenarnya masih mode di takut, tapi takutnya itu bisa nggak sedominan dulu gitu ketika coach menyarankan itu apa melepas keinginan untuk ngatur hasil gitu. Iya. Benar. Jadi kalau kata Tami juga nih, semangat releasing Kak Dian, inspirasi untuk terus move on. Terima kasih Mbak Ami. Iya. Jadi kalau misalnya kita mereview apa yang sudah diceritakan oleh Dian ya, ketika kita nggak bisa deal sama emosi ya, biasanya yang kita lakukan itu pertama pasti ditekan, ya nggak sih? Makanya ketika Dian ada kesempatan untuk cerita, ya artinya mengekspresikannya rasanya lebih enak. Tentu saja ketika kita ekspresi lebih enak daripada kita tekan, iya nggak sih? Tapi walaupun begitu itu nggak akan membantu banyak ya. Makanya seperti tadi ceritanya Dian, walaupun kita sudah mengekspresikan, ya agak lega sih sedikit, tapi masih banyak emosi yang diabaikan. Ya karena ada adiksi dan lain-lainnya kan biasanya kita lari. Itu masih banyak emosi yang ditekan, makanya lama-lama kan meledak tuh. Ya nggak sih? Jadi makin nggak enak hidupnya gitu, ya nggak sih? Nah, biasanya ketika kita menekan emosi itu, yang paling pertama itu energi yang kita pakai itu biasanya dipakai untuk menekan emosi. Jadi kita sudah sangat kelelahan. Jadi udah nggak punya energi seperti Dian bilang,
sudah low energi banget gitu. Jadi bisanya cuma rebahan gitu ya. Dan orang lain yang nggak ngeliat itu pasti akan bilang, ah lu males banget sih jadi orang gitu. Pasti akan dicap seperti itu ya, dilabeli seperti itu. Padahal sebenarnya karena energi kita pakai untuk menekan emosi. Akhirnya memang kita jadi nggak bisa melakukan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki tanda kutip hidup kita. Ya nggak sih? Karena energinya sudah dipakai untuk menekan emosi itu. Nah, ketika mulai dengar-dengar law of attraction gitu kan, itu kan energinya mulai naik tuh, ya nggak sih? Karena ada harapan, ya nggak sih? Mulai naik ke anxiety, mulai takut, mulai apa, segala macam gitu ya. Tapi itu juga nggak pernah dilepaskan. Akhirnya cuman pengen tapi takut, pengen tapi nggak berani deh kayak resikonya, pengen tapi nggak deh, nanti malahan tambah berantakan lagi gitu. Jadi di situ aja muternya gitu ya. Makanya ketika mulai belajar melepaskan emosi, energinya mulai naik. Ya nggak sih? Ke kemarahan. Ya kalau kamu tahu 9 emosi dasar ya teman-teman, kamu tahu skala prioritas energi atau skala emosi gitu ya. Jadi pasti naik ke anger, jadinya rasanya pengen senggol bacok aja tuh. Tapi tentu saja karena jadi karena energinya sudah tidak sepenuhnya dipakai untuk menekan emosi yang tadi ya sudah mulai naik. Jadi nggak terlalu lelah walaupun kita senggol bacok gitu ya, pengen marah, pengen apa, tapi udah nggak terlalu secapek dulu lagi gitu. Dan mulai ada harapan gitu, mulai ada kayaknya ada lebih baik deh, bisa hidup lebih baik gitu ya. Nah tapi yang menjadi pada saat itu masalahnya ya, karena kita fokus pada titik ini gitu ya. Kalau seandainya saya selalu menganalogikan masalah kita adalah satu titik ya, kita liatin kayak gini terus gitu. Udah kita fokus di sini, ya nggak bisa ngapa-ngapain lah, nggak bisa napas juga kalau ada tangan di sini ya nggak sih. Jadi kita nggak bisa melihat sesuatu yang lebih besar, nggak sadar bahwa sebenarnya yang kita lihat hanyalah titik kecil ya. Kan di ruangan ini kan ada banyak ya nggak sih, ada vas bunga, ya ada layar, ada apapun, ada meja, ada hiasan, ada apapun itu kita udah nggak bisa lihat karena kita fokus aja di sini. Makanya ketika disarankan untuk ngelepas ketertarikan pada si titik ini, cerita ini ya, dan melepas keinginan untuk mengubah ini karena ini kita muter-muter di sini aja, mulai terurai ya. Dan apa yang sudah menjadi hak kamu ya, keberlimpahan itu reveal itself ya, terjadi dengan sendirinya, nggak butuh waktu lama ya. Tapi kenapa sebabnya tampaknya lama ya kemarin-kemarin, karena ada banyak pikiran ya, emosi, memori, persepsi, asumsi, label, konsep yang bilang bahwa kalau kamu keluar dari zona nyaman ini ya, kamu mati, kamu celaka gitu ya nggak sih. Jadi kita diem aja di satu kardus kecil gitu ya, sempit gitu, kayak udah di sini aja. Padahal kalau misalnya kamu keluar dari kardus itu kan kayak bisa bernafas lega deh gitu ya nggak sih. Kayaknya ada cahaya deh ya, tapi kita nggak berani gitu. Kita tetap aja kita pikir itu aman ada di dalam kardus kecil itu. Makanya aku selalu bilang sama Dian nggak usah terlalu percaya sama pikiran. Semua yang pikiran bilang itu keamanan semu ya. Nggak cuma Dian ya, aku bicara sama semua ya, sama teman-teman yang nonton ya, bahwa yang kita pikir aman itu keamanan semu. Kamu pikir ada di dalam kardus kecil itu yang sempit, yang penuh debu, yang nggak ada cahaya, itu aman. Padahal sebenarnya kamu jadi nggak bisa napas, sesak napas, ya nggak sih? Kekurangan oksigen, hal-hal yang seperti itu, kamu pikir aman, padahal enggak ya. Jadi beranikan diri untuk melepas itu semua. Ketika Dian melakukannya, udahlah drop aja, kayak udahlah gitu ya. Ya apa yang terjadi ya, yang memang sudah menjadi hak hidup gitu ya. Kebebasan, ketidakterbatasan, ya keberlimpahan yang sudah seapa adanya ini, yang sudah segalanya ini gitu ya. Jadi cerita Dian ini menginspirasi ya, bahwa memang makin kita melakukan releasing ya, makin semua yang dulunya ditekan itu bukan sesuatu yang baru ya, itu dari dulu udah ada, naik semua ke permukaan. Tapi kebanyakan dari orang lain ya, kebanyakan orang tuh kalau misalnya ngelihat sampah-sampah kayak gitu malah diromantisasi, dipertanyakan kenapa gitu ya. Nah, makanya akhirnya ketika kita melepaskan itu semua, kita willing gitu, ya udah deh, udah selesai deh, nggak mau berkubang lagi di dalam kotoran itu, akhirnya ya sudah gitu, memang terjadi perubahan gitu. Jadi buat kamu yang masih ngerasa seperti itu, udah deh kamu putusin aja untuk melepas, beraniin diri untuk keluar dari kardus kecil yang sesek, yang sempit, yang nggak ada nilainya itu. Kalau kena hujan juga basah kardusnya, itu keamanan semu, ya nggak sih? Jadi nggak usah terlalu percaya sama pikiran, karena pikiran kamu itu pasti, sudah pasti akan mencegah kamu releasing,
akan mencegah kamu untuk keluar dari kardus itu. Karena ketika kamu ada di kardus itu, ya, kamu menganggap pikiran itu dewa, ya. Mana ada dewa palsu yang pengen dianggap pengen ketahuan gitu ya, bohong ya nggak sih? Kalau kamu dewa palsu nih, udah nih ya saya kasih kayak gini-gini gitu, ketahuan ya nggak pengen lah. Makanya itu yang dilakukan pikiran. Dia tidak ingin kamu tahu bahwa dia hanya mengungkapkan kebohongan. Makanya dia akan terus mencegah kamu untuk melakukan releasing. Ya. Makanya kalau kamu berani ya, udah kamu beraniin diri aja untuk bener-bener drop that, lepasin aja. Ya. Karena apa yang mau dipegangin? Yang dipegangin juga keamanan semua toh gitu. Ya nggak sih? Ya. Jadi Dian ini memang sangat menginspirasi ya, seperti kata Laila ya. Keren banget progresnya Mas Dian. Dan ada tambahan untuk saya. Thank you Laila. Ya Laila, terima kasih. Sumpah Coach Lia cantik banget. Alhamdulillah. Hanya yang tampaknya muncul. Ini adalah sesuatu yang mungkin bisa jadi insentif untuk kamu untuk terus melakukan releasing. Dan kalau misalnya kamu berani ya kayak Dion ya, berani aja private coaching gitu ya. Progresnya akan semakin jauh lah pasti. Waktu dari sesi pertama ke sesi kedua aja udah beda, apalagi sekarang udah beda gitu ya. Bukan berarti itu keharusan dan bukan berarti saya lebih hebat atau saya lebih tahu daripada kamu, enggak ya. Tapi saya hanya menunjukkan yang kamu emang udah tahu secara intuitif. Knowingness, secara intuisi ya. Karena kalau seandainya kamu terus-terusan dengerin pikiran ya, itu mencegah kemampuan alami kamu ya, yaitu intuisi untuk mendukung hidup kamu menjadi lebih mudah. Ya nggak sih? Ya. Ya, jadi kalau seandainya kamu berani ya seperti kayak Dian ya, naikin membership. Walaupun nggak ada uang, dia satu-satunya yang tidak diturunkan sama Dian itu adalah membershipnya. Walaupun nggak punya uang dan nggak bisa makan. Ya, itu keberanian yang patut dihargai, ya, yang patut dicontoh, ya nggak sih? Karena kalau seandainya nurunin, udah pasti mungkin hidupnya nggak seperti sekarang, ya nggak sih? Iya. Gitu. Sama ini Coach, mungkin ada gains lain yang mau saya bagikan juga gitu. Jadi setelah private coaching, ya, setelah private coaching yang pertama itu benar-benar itu ngelakuin releasing secara langsung sama Coach Lia itu bener-bener banyak banget gitu. Dalam artian apa yang kita rasain kan Coach Lia rilis gitu. Keluarin saya bilang aja terus lepas. Saya bilang ada apa lepas gitu. Terus setelah itu pertemuan pertama ya, pertemuan kedua itu kan masa 2 minggu kemudian gitu. Saya bilang hidup saya jadi lebih ringan gitu. Hidup saya jadi lebih ringan meskipun saya nggak bisa menjelaskan gitu ringannya itu seperti apa. Meskipun setelah itu waktu itu kita sempat halalnya di rumah Coach Lia saya ikut dan saya sudah bisa mengidentifikasi gitu kalau ternyata sebelumnya semasa saya 7 tahun itu saya depression dan anxiety itu badan saya tuh beratnya luar biasa gitu, terutama di bagian punggung, leher. Saya sering banget migrain gitu, kayak di bagian sini itu sering kayak kena apa ya, dipukul benda tumpul gitu. Itu tuh sering banget gitu. Sampai bagian sini gitu. Pokoknya banyak nyeri-nyeri di mana yang itu saya terlalu familiar sama hal itu. Jadi saya pikir emang badan saya gini. Saya pikir ya hidup itu begini gitu. Tapi setelah releasing itu hal tersebut nyaris hilang gitu. Yang terutama releasing yang langsung sama Coach Lia itu yang banyak itu ya. Itu hilang gitu. Makanya saya bilang hidup saya lebih ringan setelah itu. Kayak itu satu, terus juga kemudian saya punya energi lebih lah gitu dibandingkan dulu ya yang sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur. Terus juga satu yang belum pernah saya ngomong mungkin sama Coach Lia juga kayak kemampuan fokus saya itu meningkat gitu. Keren. Dari sini baru kita bisa bikin goal, teman-teman. Karena kalau seandainya kita udah terlalu sibuk menekan emosi, ya mengabaikan emosi, ya lari terus dari yang perlu kita lakukan, ya kita nggak akan pernah bisa mencapai goal kita, gitu ya. Dari sini ketika kita sudah makin jernih, makin clear, ya kita bisa bikin goal. Apa sebenarnya yang kamu inginkan dalam hidup, ya nggak sih? Apakah pengen punya uang lebih banyak? Apakah pengen punya relationship yang lebih harmonis, yang lebih suportif? Apakah kamu ingin punya kesehatan yang lebih prima, karir yang lebih baik? Apapun itu sangat mungkin. Dan kamu jadi bisa fokus pada apa yang perlu dilakukan untuk mencapai goal itu dan melepas semua hambatan ya yang menghalangi kamu untuk
membuat goal itu tercapai gitu. Jadi makanya kalau seandainya kita releasing ya, ya ini yang akan terjadi gitu. Hidup makin gampang. Kayak kalau tadi Dian bilang, kenapa teman-teman yang lain kok cerita gennya banyak, aku enggak. Ya mungkin kamu semua banyak yang merasa seperti itu ya. Karena kamu fokus pada yang tidak berhasil dibandingkan yang berhasil. Ya nggak sih? Tapi kalau seandainya kamu udah kebiasaan, misalnya kamu berinteraksi dengan saya sering ya, misalnya kamu sering ikut workshop atau private coaching ya, langsung ya, bukan cuma nonton ya. Karena kalau cuma nonton dan tidak ada interaksi, kamu jadinya mindful aja, knowledge, tahu-tahuan. Ya nggak sih? Tapi kalau ada interaksi seperti ini, saya bisa gampang ngelihatnya dan saya bisa kasih tahu langsung saat itu juga. Ini loh yang perlu kamu rilis. Ini loh. Ya nggak sih? Saya bisa menginterupsi dengan cepat membantu kamu untuk melihat itu. Gitu. Nah, makanya sebabnya kenapa saya menyarankan, nggak usah sayang deh sama uang. Ya, kan untuk diri kamu sendiri. Ya nggak sih? Bukan untuk saya, karena untuk saya nggak ngaruh kamu mau ikut workshop atau enggak. Saya akan tetap melakukan yang perlu dilakukan pada saat ini. Gitu, ya nggak sih? Yeah. Dan saya akan membantu siapapun yang mau dibantu dan terbuka untuk dibantu gitu. Jadi bukan untuk saya, itu untuk kamu sendiri gitu. Jadi nggak usah pelit kalau seandainya kamu 20.000 nggak berhasil, berarti ada yang perlu dinaikin. Naikin aja. Ya, cobain dulu, cobain. Ya, jangan percaya kata kita, silakan buktikan sendiri. Naikin membership ya, jadi yang 149 gitu. Naikin lagi terus ya, jadi yang lebih tinggi sadar kebebasan, karena itu kan rajin tuh anak-anak yang ikut sadar kebebasan setiap bulan ya, terus berinteraksi seperti itu dengan saya gitu ya. Makanya kalau kamu lihat gen-gen yang selalu muncul, itu biasanya muncul dari yang rajin membantu dirinya sendiri. Membershipnya either sadar gembira atau sadar kebebasan. Sering ikut workshop, sering ikut private coaching. Bukan keharusan ya, itu pilihan ya. Gitu. Karena ketika kamu ada di dalam satu komunitas seperti ini kan niat kita sama untuk mengikis limitasi. Jadi kayak sholat jamaah gitu loh, kayak doa bersama. Semakin kamu ada di dalam lingkungan atau komunitas ya, dengan niat yang sama, itu berkali lipat ya kekuatan energinya. Memang sudah seperti itu kayaknya. Kalau yang sholat itu 2 orang ya kan 2 kali 2 gitu ya nggak sih? Belum lagi kalau seandainya 10 ya 10 kali 10, 100 orang ya 100 kali 100 gitu ya. Sekarang di grup ada berapa ya? Hampir 200 orang mungkin ya. Banyak di grup ya. Nah, di situ kan kamu terus apa ya? Dibantu untuk mengikis limitasi. Sebenarnya kan seperti itu. Grup yang saya katakan itu grup alumni ya, teman-teman ya. Untuk teman-teman yang sudah pernah ikut workshop atau private coaching ya. Itu biasanya kamu akan dimasukkan di dalam grup itu untuk saling membantu, untuk saling mensupport diri kamu dan yang lain gitu. Jadi help yourself, bantu diri sendiri ya. Jangan romantisasi masalah ya. Oh kok ini kolam aku makin keruh sih gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, itu pilihan, yang nggak ada yang salah juga dengan itu, silakan aja ya. Kalau memang itu yang kamu inginkan dalam hidup ya. Kalau dari apa namanya teman-teman grup Sedona sih kayaknya udah pada jago-jago sih. Tapi kadang-kadang walaupun kita udah sering releasing ya, kita sempat mentok juga kalau kita masih percaya sama pikiran, gitu ya nggak sih? Makanya kalau sana udah pernah nih kamu ikut workshop gitu ya, terus sudah lama nggak ikut workshop, itu pasti beda sama kalau yang udah nggak pernah ketinggalan gitu, ikut workshop apapun ikut aja. Itu limitasinya makin keangkat ya. Kamu lihat deh, yang gennya paling sering membagikan gen gitu, yang gennya paling banyak kita bagikan di YouTube juga ya, itu adalah mereka yang emang konsisten, persistence ya, berkomitmen penuh untuk membantu dirinya sendiri dan think big gitu juga, bukan cuma mikirin si titik ini begini aja, tapi berpikir lebih besar gitu, ya nggak sih? Gitu. Jadi kalau seandainya kamu memang tertarik untuk membantu diri sendiri, ya kamu silahkan ketuk tautan di bio ya, atau komen di kolom komentar, atau silahkan kirim DM di Instagram ya, atau hubungi Tami di 0823 23861 717 ya, untuk mendukung diri kamu sendiri, bukan buat siapa-siapa ya, buat kamu dan orang-orang yang kamu cintai. Karena makin kamu melepaskan emosi, semuanya ikut terbantu. Seperti Dian, relationship-nya makin baik loh. Dari yang tadinya situasinya toksik ya, lingkungannya toksik, keluar dari lingkungan itu. Mungkin Dian bisa share, silakan Dian. Saya kan tadi sempat mentionnya kalau ke apa namanya di mode saya low
low energy waktu itu yang saya di mode depression anxiety itu berpengaruh ke apa namanya segala aspek kehidupan saya gitu, termasuk kehidupan sosial gitu. Salah satunya ya mungkin itu apa namanya, saya ada di lingkungan, sering ada di lingkungan yang dimana bisa dikatakan mungkin dikategorikan ya untuk era sekarang itu aja apa, toksik lah gitu, inti gampangnya itu toksik gitu. Saya ada di sana dan saya nggak sadar gitu. Kalau saya ada di sana gitu. Nah, semenjak kenal Sedona itu sebetulnya saya nggak ada releasing langsung untuk relationship saya, hubungan sosial saya gitu. Tapi saya merasa setelah apa namanya ya, setelah releasing yang sudah bertahap itu, yang tadi apa saya menanjak itu ya, naikin level lah, ikut private coaching segala macam, lingkungan saya berubah dengan sendirinya gitu. Kayak saya lepas aja sama orang-orang yang apa ya, dalam artian saya nggak perlu berteman sama orang-orang ini gitu, yang ini gitu. Nah, itu yang berasa gitu, karena saya tidak merilis langsung gitu. Dan juga ada momen di mana ketika tidak sengaja saya bertemu dengan apa namanya, yang saya bilang teman saya dulu, atau nggak sengaja komunikasi di sosial media, meskipun awalnya deg-degan, takut segala macam, takut ada apa gitu, penghakiman atau apa, ternyata it's fine gitu aja. Karena walaupun kita tidak fokus ya teman-teman pada isu tertentu ya, karena releasing itu kan piggyback, ya nggak sih? Jadi kalau misalnya kita, walaupun kita fokus misalnya untuk urusan uang aja gitu ya, kok tiba-tiba relationship membaik ya, kok tiba-tiba karir meningkat, kok tiba-tiba kesehatan membaik. Itu karena releasing itu piggyback. Jadi satu isu yang kamu lepaskan, ratusan ribu emosi itu ikut terangkat. Ya nggak sih? Karena kan semuanya itu terjalin ya, udah simpulnya udah nggak jelas ya. Nah itu simpulnya makin lama kan makin terurai gitu. Jadi tiba-tiba yang walaupun kita nggak fokusin, kok jadi menjadi lebih baik gitu ya. Itu yang dialami oleh Dian gitu. Jadi kalau kamu releasing ya, terbukalah pada kemungkinan bahwa hidup kamu emang jadi mudah dan menyenangkan di semua area walaupun itu tidak difokuskan. Ya, enaknya releasing. Iya, enaknya releasing tuh gitu. Makanya kenapa sebabnya mungkin Dian walaupun udah susah banget pada saat itu tetap mempertahankan membership-nya gitu ya. Karena udah tahu dalam hati secara intuitive knowingness, secara intuisi udah tahu bahwa itu berhasil. Bukan berhasil gimana ya, tapi karena kan releasing itu melepas letting go itu kan kemampuan alami kita yang kita udah lupa. Karena kita di sekolah itu kan diajarinnya pakai pikiran. Sementara pikiran itu senangnya holding on, pegangan, menggenggam. Dia nggak senang releasing. Apaan sih, kayak nggak ada usaha banget gitu. Itu cuman untuk orang lemah. Melepas gitu ya nggak sih, giving in gitu kan, padahal kan sebenarnya enggak, ya nggak sih gitu. Jadi makanya kan itu coach apa, melepas mengakui emosi aja pun ya sering dianggap ya lemah gitu kan. Kalau exactly iya benar ya. Jadi kalau seandainya kamu udah terbiasa releasing, kamu akan tahu bahwa apapun yang dikatakan oleh pikiran itu hanyalah kebohongan semata ya, itu bukan fakta ya, bukan kenyataan. Jadi nggak usah terlalu serius banget ngedengerin pikiran ya. Kecuali mau hidup susah ya silakan ya. Ya, bukan berarti pikiran nggak ada gunanya ya. Jangan terus kamu ngemusuhin pikiran kamu. Enggak, pikiran itu bermanfaat, berguna untuk urusan teknis, urusan mekanis, matematis, itu semuanya ya tugasnya pikiran gitu ya nggak sih. Misalnya kamu pengen berinvestasi gitu ya nggak sih, ya kamu mesti ngitung-ngitung lah ya kayak gimana ini apa segala macam. Tapi dari situ kamu jadi bisa menggunakan intuisi kamu, nggak usah terlalu percaya sama pikiran juga gitu. Karena kalau seandainya misalnya kamu yang udah releasing ya, kamu akan tahu nggak masuk akal sama hitungan kita. Kok pemasukan saya segini tapi kok saya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari pemasukan saya gitu ya nggak sih. Buat kamu aja deh yang nyicil rumah gitu, terus penghasilan kamu bulanannya sekian gitu ya, rasanya tuh kayaknya hidup bakalan susah banget nih kalau seandainya harus bayar KPR, tapi kok enggak ya, kok tetap masih bisa hidup enak ya. Yang releasing pasti tahu ya, dan punya KPR. Kok masih tetap enak aja nih hidup ya, kayak nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi emang itu hitungan sudah sangat tidak bisa dipahami, nggak masuk akal gitu. Seperti yang tadi Dian,
kok ngedengerin Coach Lia nggak masuk akal banget sih. Apaan sih yang diomongin, nggak ngerti semua kalimatnya, semua bahasanya nggak ngerti. Memang ini bukan untuk dipahami. Ya, apapun yang saya katakan di sini ya, itu di luar nalar ya, melampaui pikiran. Kalau pikiran di sini, kita mainnya di sini gitu ya, melampaui pikiran gitu ya. Jadi emang bukan untuk dipahami, karena saya menjelaskan yang tidak bisa dideskripsikan. Walaupun bahasa yang saya gunakan ini masih menggunakan bahasa ya, tapi itu didesain untuk menunjukkan itu. Makanya seperti kata Sasa ya, Coach Lia padahal cuma ngomong, tapi keangkat juga sesek dalam hati. Karena memang bahasa yang digunakan ini untuk mengangkat limitasi. Makanya kalau seandainya kamu ngedengerin seperti ini ya, kalau saya ngomong, terutama kalau di workshop ya. Kalau workshop itu energinya sangat besar. Kamu jangan percaya, kamu cobain aja sendiri ya. Terutama kalau seandainya kamu belum pernah ikutan live ya, kamu silakan ikutan live ya, buktikan sendiri. Beraniin diri aja deh ya. Kalau seandainya kamu udah biasa releasing, kamu tahu pasti ada deh duitnya ya. Itu ngaruh banget ya, luar biasa gitu. Seperti kata Reza, emang hidup udah enak, kita aja fokus ke yang nggak enak. Reza dulu juga kayak gini nih, Reza juga salah satu yang keren ya, yang juga persistence gitu ya. Tapi persistensi itu nggak cukup kadang-kadang teman-teman, kamu memang perlu ikut workshop atau private coaching, langsung interaksi gitu ya dengan saya. Bukannya karena saya lebih hebat atau lebih apapun ya. Ini karena saya bicara, bukan saya yang bicara gitu. Gimana ya ngomongnya? Nggak bisa dideskripsiin deh gitu. Makanya kalau Reza juga dulu gitu ya, kalau kamu belum pernah nonton ya, silakan nonton live-nya Reza ya. Melepas kesempitan seputar uang, Reza tuh rajin banget nonton YouTube, Instagram, semuanya dilahap deh gitu ya. Iya. Tapi kok gitu-gitu aja gitu ya. Tapi ketika akhirnya memberanikan diri untuk live bareng saya nih, 2 hari kemudian langsung beli workshop abundance. Pertamanya nyicil. Besoknya bayar lagi. Nggak sampai seminggu kok lunas. Gimana Reza? Terus sekarang banyak banget lagi pemasukannya. Gimana itu? Kan nggak masuk akal ya. Karena ya itu tadi Reza bilang, hidup udah enak emang gitu. Tapi karena kita fokus ke yang nggak enak, ya itu yang akan tercermin ke dalam kehidupan kita. Gitu. Ya Dian ya. Tapi tetap ini Coach, ini kata-kata Mas Reza ini mengingatkan saya gitu. Saya pernah ngobrolin sama Coach Lia. Kalau di versi Law of Attraction, kita ada satu ilmu yang kayak namanya mental diet gitu. Kayak misalnya kita ngalamin satu hal yang nggak enak, kita fokusin ke 5 hal yang kita syukuri sekarang gitu. Nah, tapi itu ternyata nggak bisa berpengaruh signifikan kalau emosi kita itu pada dasarnya itu nggak dilepas gitu. Betul. Itu berantem banget bener-bener pikiran gitu. Betul, karena itu layering ya. Ini kan kamu ngerasa nggak enak ya. Nah, kamu layer pakai 5 hal yang kamu syukuri ya. Ini sampai 5 ya, belum lagi terus kamu tambahin lagi 10 deh apa segala macam. Yang ini nggak pernah dilepas ya. Ini tuh gemeteran karena udah ditekan tuh. Iya betul. Nah ini lama-lama meledak ya. Nah ini udah bubar semua gitu, ya nggak sih? Makanya sebabnya nggak ngaruh kalau seandainya kamu menggunakan afirmasi selama emosi yang memotivasi kamu untuk melakukan afirmasi itu tidak pernah dilepaskan gitu. Jadi kalau seandainya yang kita lakukan di sini adalah kita deal langsung sama akarnya, bukannya kita menghias-hias bonsai gitu ya, dicantik-cantikin daunnya gitu. Kita nggak melakukan itu ya. Karena kalau percuma aja kamu atasnya cantik, akarnya busuk, ya mati juga bonsainya gitu, ya nggak sih? Gitu. Iya. Jadi ya kita deal sama itu. Bukannya berarti kamu nggak bisa afirmasi. Kalau kamu mau afirmasi silahkan, tapi emosinya sudah bersih gitu ya. Saya nggak mengecilkan ilmu apapun ya. Apapun yang berhasil untuk kamu silahkan lakukan aja gitu. Cuma ya itu, kalau seandainya kamu nge-layer-layer seperti tadi kata Dian ya, nggak mungkin berhasil deh gitu. Ya, saya pun dulu juga udah kok mengalami itu ya. Kalau saya dulu juga, saya takut ular waktu kecil ya. Cuman kan saya dibesarkan di keluarga yang kalau takut itu harus dihadapi. Ya, artinya kalau dulu nggak ngerti kalau bukannya dilepas tapi dihadapi. Artinya ketika saya takut ular, saya kan nggak mau kalah dong. Wah, masa saya takut sih sama kayak gini aja. Saya ke pet shop, waktu itu saya masih SMP. 12 tahun, ya nggak sih? Saya ke pet shop tiap hari, megangin ular dari yang takut, dari yang mau nangis, sampai akhirnya mau pelihara. Ya nggak sih? Ya udah, tuh saya nggak takut lagi. Kata orang tua saya nggak boleh pelihara ular di rumah. Ya udah deh, akhirnya lupa gitu kan. Ya udah, akhirnya setelah saya belajar releasing, bertahun-tahun kemudian, mungkin hampir 30 tahun kemudian gitu ya, itu
itu kan semuanya lepas nih, tapi kan emosi takut ularnya itu kan nggak pernah dilepas. Pada saat itu saya lagi retreat ya di Belanda, di hutan, yang mana kalau di Belanda itu kan nggak ada ular kayak di Indonesia yang lingkar-lingkar di pohon, teman-teman, ya nggak sih? Gitu. Itu saya freeze, nggak bisa gerak, takutan, nangis, kaki saya udah kayak keikat. Takut banget ada ular, nangis, saya nangis, udah nggak bisa apa-apa. Terus akhirnya saya berusaha menggerakkan badan saya, dan saya langsung ngomong sama mentor saya ya, Hal Doskin ya, yang mewarisi Sedona Method dari Lester Levinson, gimana nih? Gitu, kok saya kayak gini? Gitu, udah sampai nangis-nangis gitu ya. Ya itu, saya baru paham bahwa emosi apapun mau kamu tekan ya, kamu mau hadapi, kamu apa, kalau nggak dilepas ya meledak. Ya berapa puluh tahun kemudian, entahlah seperti kasus saya, ya hampir 30 tahun kemudian. Ya gitu. Jadi daripada kayak gitu, ngapain? Ya. Makanya proses releasing itu ketika kamu ngelepas ya kotorannya naik semua ke permukaan. Ya, jadi hidup tampaknya berantakan nggak apa-apa. Itu muncul untuk dilepaskan, bukan untuk diromantisasi. Iya. Ya, good. Mungkin ini coach, apa namanya? Tadi yang di awal itu kan coach Lia sempat ngomong soal healing ya. Ini mungkin pada akhirnya karena saya udah udah inilah, maksudnya ikut Sedona ini udah mengerti soal melepas emosi gitu. Yeah. Mungkin kalau buat yang nonton video ini yang mungkin masih baru belum mengenal melepas emosi itu, coba jujur sama diri sendiri aja itu soal misalnya kalau ngerasa sesuatu, namanya healing, pergi keluar kota ke gunung atau mungkin dengan olahraga, dengan gym gitu, itu sering tuh, itu kan maksudnya dunia yang dekat juga sama dunia saya gitu. Sering konten-konten berlewatan itu bilang mental health saya mah sembuh dengan gym apa segala macam, padahal mah itu bullshit. Dalam artian itu cuma distraksi doang, cuma disupres dan distraksi doang ya coach. Betul. Ya dua hal itu seperti yang tadi iya betul, seperti yang tadi saya bilang tentang takut ular itu kan distraksinya bisa bertahan loh teman-teman, bertahun-tahun loh itu. Iya nggak sih? Gitu. Tapi kalau seandainya kehajar mah nanti kehajar aja deh pasti, kalau nggak pernah dilepaskan. Jangan percaya kata kita ya, silakan buktikan aja sendiri. Mungkin kamu udah pernah malah membuktikan itu dalam hidup kamu, ya nggak sih? Udah healing ya, udah ke gym, nggak taunya berantakan lagi hidupnya, nggak Dian? Iya. Terutama mungkin kalau healing itu kan saya nggak melakukan ya, tapi dulu mungkin juga saya termasuk orang yang rutin melakukan inilah olahraga gitu, dan juga mungkin tadi saya mempercayai hal itu kalau itu bisa membantu saya dalam kesehatan mental saya gitu. Pada akhirnya itu kayak cuma sugesti aja, mungkin secara hormonal ngebantu gitu karena kan produksi kayak serotonin, oksitosin, apa segala macam, tapi itu tidak bertahan lama gitu. Selesai dari gym, pulang tidur ya besoknya cemas lagi, gitu aja terus. Kayak lingkaran setan ya jadinya ya, mutar. Betul. Terus ya. Ya, jadi ini salah satu tips ya teman-teman, bahwa healing itu bukan sekedar yang nge-gym atau pergi ke gunung. Kadang-kadang kan kita malah menghabiskan waktu di satu tempat ya, Bali gitu kan, sebulan 2 bulan gitu. Kita pikir itu healing ya. Enggak sebenarnya teman-teman ya, itu mungkin sementara aja, itu distraksi seperti yang tadi Dian bilang gitu ya. Jadi mendingan duduk deh sama emosi sendiri ya, sempetin waktu. Rasanya mungkin buat kamu yang pertama kali duduk sama emosi itu gila, saks banget deh beneran. Udah kayak mau mati gitu rasanya. Ya nggak sih? Iya. Tapi itu nggak akan lama sebenarnya. Gitu. Itu kalau berdasarkan pengalaman saya sih, ya nggak lama gitu. Kadang-kadang instan, cepet ya. Mungkin kadang-kadang butuh waktu cukup lama gitu. Ya nggak apa-apa, sabar aja. Gitu. Pasti itu akan terurai juga sih. Kalau kamu nggak terlalu tertarik, ya, nggak terlalu meromantisasi hal-hal seperti itu lagi. Gitu. Yeah. That's good. Dan juga ya itu tadi mungkin pesan saya yang udah mengalami, terutama buat teman-teman yang baru kenal, yang mungkin baru nemu video ini dan kebetulan nonton video ini, itu coba jujur sama emosinya gitu. Keren banget ya. That's good ya. Seperti kata Reza ya, benar tuh, jujur, jangan denial. itu esensial tuh, krusial. Iya betul. Karena kadang kita coba denial itu dalam artian karena udah ngelakuin itu, berasa nggak mau rugi kali ya, udah healing, udah nge-gym,
enggak, gue baik-baik aja segala macem, padahal mah anxious juga. Artinya jadi menipu diri sendiri dong ya. Betul. Iya. Iya, ya jadi ya itulah ya, pokoknya jujur sama diri sendiri ya, nggak usah denial ya, dan be easy on yourself sih terutama ya, berbaik hati aja sama diri sendiri ya. Kalau seandainya pas lagi nggak mau releasing ya nggak usah releasing gitu, tapi nggak usah ngikutin trend of thoughts ya, seperti kereta tuh ya, dari tadi juga lewat hilang gitu, ada lagi sama seperti pikiran kamu, nggak mungkin hilang selama kamu masih menganggap kamu siapapun nama kamu dipanggil ya, pikiran perasaan pasti akan muncul. Tapi perbedaannya ya, kamu sudah sadar bahwa itu bukan kamu. Itu hanyalah yang tampaknya muncul aja. Ya, jadi nggak perlu terlalu diseriusin. Itu bukan fakta, itu bukan kenyataan. Ya, Iya. that's good. Kata Reza, keren. Thank you Coach Lia dan Mas Dian. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Mas Reza. Terima kasih Reza, terima kasih semua yang sudah ada di sini ya. Terima kasih sudah membantu diri sendiri ya. Terima kasih Dian ya, Yes. sudah ada di Sama-sama sini. Coach Lia. Terima kasih juga sudah diundang dan sudah terbantu banget saya dengan proses releasingnya selama ini. Keren, ya terima kasih sama-sama. Iya. Ya, jadi untuk kamu ya yang memang ingin membantu diri sendiri ya, kamu silahkan ketuk tautan di bio ya. Kamu silahkan ikut workshop atau kamu silahkan booking private coaching atau membership ya, ikut membership juga sangat membantu ya. Dan kalau saya sih menyarankan ada workshop ya, kamu silahkan ikut deh, terutama yang live ya. Kamu beli rekaman juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi ya again, seperti saya tadi udah bilang ya, terbuka sama kemungkinan bahwa kalau perlu pas ada lah gitu. Kalau kamu mengizinkan gitu ya. Terima kasih Dian, I love you all very much. Sama-sama Coach. Terima kasih juga. Terima kasih, bye-bye. Dadah.